Untuk sedikit membedakan khotbah dari kuliah, saya mulai dengan mengutip bacaan suci yang kita dengarkan tadi. Bacaan pertama kita dengar dari kitab Yesaya. Di dalamnya dilukiskan tentang pembawa kabar damai, kabar keselamatan kepada Yerusalem yang sebenarnya, juga memproyeksikan kabar damai, kabar keselamatan, kabar gembira untuk seluruh dunia, keselamatan universal. Dilukiskan betapa indahnya, dalam bahasa yang begitu puitis, betapa indahnya kedatangan pembawa damai, utusan pembawa damai, pembawa kabar gembira, dan lewat mereka ini kabar gembira itu, damai dan keselamatan itu sampai ke segala ujung dunia. Siapakah yang dimaksudkan Yesaya dengan pembawa berita damai, pembawa kabar gembira itu? Apakah juga kita para misionaris SSPS yang juga dimaksudkan? Dalam bacaan kedua, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita mendengar tentang kata-kata Paulus. Paulus sendiri seorang pembawa kabar gembira, kabar damai, dalam artian ini seorang misionaris. Dia mensyukuri panggilannya menjadi misionaris. Dia katakan dia itu pribadi yang paling hina dari para kudus, tetapi dia dipanggil, dipilih Tuhan untuk mewartakan Kristus dengan penekanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang dianggap kafir waktu itu. Sebagai seorang misionaris, dalam bacaan tadi kita mendengar Paulus juga menasihati jemaat di Efesus sambil mendoakan mereka, menasihati dan mendoakan. Dia menasihati agar mereka teguh dalam iman dan dipenuhi dengan kasih. Hendaknya mereka semua itu berakar dalam kasih, artinya berakar dalam ajaran Kristus. Dengan itu Kristus tetap tinggal bersama mereka. Para utusan pembawa damai yang dimaksudkan oleh Yesaya, Paulus sebagai seorang utusan. Hari ini kita merayakan pesta Bapak pendiri kita, Santo Arnoldus Jansen. Kalau ada yang sempat mendengarkan pesan Superior Jenderal kemarin yang diedarkan lewat media sosial, Pater Budi dia katakan dalam persiapan kita menjelang Kapitel Jenderal yang ke-19, juga dalam persiapan merayakan ulang tahun SPD yang ke-150, Pater Superior Jenderal dia mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas hadiah istimewa yang diberikan Tuhan dalam diri Arnoldus Jansen, Bapak pendiri kita, yang telah nyata menjadi berkat bagi begitu banyak orang di seluruh dunia. Kita semua tahu bahwa Bapak pendiri kita, dia sendiri tidak pernah pergi ke tanah misi, hanya dari Jerman berpindah ke Austria, mengambil warga negara Austria untuk mendirikan
Sang Gabriel itu, Arnoldus Jansen sendiri meski tidak pernah keluar ke daerah-daerah misi yang jauh, dia mendirikan satu serikat misi yang untuk kita. Itu suatu karya yang luar biasa. SPD dia mulai dengan itu, kemudian SPD ini berkembang menjadi satu serikat internasional yang menjadi salah satu serikat terbesar. Saya sangka dari 4 serikat terbesar dalam gereja saat ini adalah SPD. Sebentar lagi baru umur 150 tahun, ini termasuk muda dibandingkan dengan kongregasi yang lain. Jumlah anggota kita saat ini kira-kira 5.754 orang. Kemudian dia mendirikan juga SSPS dan SSPS AP Adorasi Abadi, karya yang luar biasa. Dari pribadi pendiri kita ini, Bapak, dia seorang Bapak, Pater Brooks, fundator yang tertulis di itu petinya di kuburan yang ada di Stay itu, Bapak pemimpin dan pendiri. Dari pribadi Arnoldus Jansen ini kita belajar banyak hal. Saya pikir kita semua yang hadir di sini kebanyakan kita sudah tahu atau sudah mendengar hal-hal itu, keutamaan itu. Tapi baiklah, pada pesta perayaannya ini saya mengangkat kembali beberapa keutamaannya untuk mengingatkan kita akan contoh, akan teladan hidup dan pesan-pesan yang perlu kita teruskan, perlu kita teladani untuk kesaksian kita di dunia kita sekarang ini. Arnoldus Jansen dia adalah seorang pioner yang berani bekerja melawan arus zaman, yang pandai membaca tanda-tanda zaman. Kita membaca dari sejarah pendirian serikat ketika dia mulai berkeliling untuk bertemu dengan para uskup, meyakinkan para uskup, dan ketika dia meminta izin untuk dibebaskan dari itu tugasnya sebagai imam diosesan. Waktu itu dia mengalami banyak kesulitan, bahkan banyak tantangan. Ketika dia bertemu uskup dari Köln, karena uskup ini ragu dengan kekuatan finansial, ini tentang uang, untuk memulai suatu karya yang besar itu uang. Uskup Agung Köln dia katakan kepada Arnoldus Jansen, menyuruh dia untuk membuat disermen lagi. Dia hanya berpesan juga kepada Arnoldus Jansen mengingat keadaan Jerman waktu itu yang menderita di bawah Kulturkampf. Dia katakan, kita ini hidup di suatu masa, suatu waktu di mana semua tampaknya akan berakhir atau runtuh, dan Anda datang mau memulai sesuatu yang baru. Seorang pioner yang berani, Arnoldus Jansen itu dia tahu membaca tanda-tanda zaman, dan lebih dari itu dia melihat kebutuhan gereja universal. Situasi zaman saat itu seperti itu, dia menjawab uskup Köln dengan menyatakan, ya, semua tampaknya akan berakhir, dan karena itu sesuatu yang lain harus bertumbuh, kita harus memulai yang baru. Fundator kita ini dia berpikir global, memiliki wawasan yang melampaui kesempitan batas-batas gereja di Jerman, dan dia sudah berpikir supaya para misionaris itu akan mewartakan kabar gembira itu sampai
ke segala ujung dunia. Menurut satu cerita, katanya setelah Pater Arnoldus Jansen pulang dari uskup Köln, uskup sempat menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya dengan nada sinis. Pater Jansen dia berambisi atau mau bermisi untuk menobatkan orang-orang kafir di seluruh dunia. Sementara itu di Köln sendiri, di sini terdapat begitu banyak orang kafir. Hendaknya dia menobatkan mereka terlebih dahulu. Bapak pendiri kita ini, dia seorang perintis, pionir di zaman yang penuh tantangan, yang lebih mendengarkan kehendak Allah, dan yang sungguh-sungguh beriman. Ketika dia meminta izin dari uskup Münster untuk dibebaskan dari tugasnya sebagai imam diosesan untuk memulai karya misi ini, uskup itu juga tahu banyak kesulitan, uang belum terkumpul, belum banyak. Karena kesulitan itu, uskup itu menyuruh Arnold Jansen untuk membuat discernment. Dia katakan, tidak semua hal yang pada hakikatnya dalam dirinya baik bagi kita. Semua hal yang baik bagi kita itu belum tentu merupakan kehendak Allah. Buat discernment untuk mengenal lagi kehendak Allah yang sebenarnya. Arnoldus Jansen dia tetap melanjutkan karyanya, dan setelah rumah misi di Steyr di Belanda itu dibuka, dia menerima kunjungan dari Pfarrer Bier, seorang pastor profi prelatif dekat dengan dia, yang mengetahui kesukaran finansial itu. Pastor ini dia mengunjungi Arnoldus Jansen dan dia katakan kepada Bapak pendiri, saya sudah berkeliling di Jerman dan Belanda, dan tidak seorang pastor pun yang mengharapkan atau menantikan sesuatu yang baik dari Steyr. Apakah adakah sesuatu yang baik datang dari Steyr? Dia bahkan mengungkapkan kecemasan begitu banyak orang yang kemungkinan akan menyaksikan suatu kebangkrutan, bangkrut itu bahasa Jerman, suatu kebangkrutan, keruntuhan baru di kerajaan ini, Prussia. Arnoldus Jansen dengan kerendahan hatinya, dengan harapannya yang kuat akan penyelenggaraan ilahi, dia hanya menjawab bahwa kita mulai saja, dan pada akhirnya kalau gagal, seandainya gagal, kita akan mempelajari apa faktor penyebab dari kegagalan itu. Tetapi kalau pada akhirnya karya ini akan menghasilkan sesuatu, kita akan punya cukup alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kepercayaannya, pengharapannya kepada Tuhan itu membuatkan dia dan terkesan bahwa Arnoldus Jansen ini hampir tidak mendengarkan nasihat dari orang lain, dia lebih mendengarkan kehendak Allah. Ketika karya Steyr sudah dimulai, seorang pimpinan Dominikan, serikat Dominikan datang mengunjungi Steyr, bertemu dengan dia, dan dia memberi kesan tentang rektor seminari misi di Steyr ini. Dia menulis, selain dari kesalehannya yang mendalam, dia cukup beriman, sikap mistiknya yang terkesan sedikit berlebihan dibarengi dengan disiplin yang keras. Jadi pendiri kita itu sangat disiplin, pemimpin yang berdisiplin. Ada banyak kekurangan yang melekat pada dirinya. Dia kaku, seorang pemasar pimpinan Inggris kaku. Dia kaku, bertindak terlalu teknis, bukan seorang
pemimpin yang cerdas atau berbakat. Bahkan dilukiskan bahwa para dosen dan skolastik ini, para frater juga menginginkan pergantian pimpinan di Stalin. Jadi kalau biasanya kalau pimpinan terberat itu para dosen atau para frater sendiri itu menginginkan ada perubahan. Coba saja siapa tahu berhasil. Kalau tidak puas dengan prefek atau dengan rektor, coba saja. Tetapi Arnold yang sendiri seorang pemimpin yang begitu teguh, seorang menganggap itu seorang pastor yang berkarya di sekitar itu, yang mengenal baik Arnold Jansen. Dia memberi kesaksiannya, dia lukiskan bahwa Arnold Jansen itu pemimpin yang beruntung. Dia beruntung bahwa dia tidak pernah meminta nasihat atau tidak membiarkan dirinya dinasihati oleh orang lain. Jadi kalau ada frater yang mulai nasihat-nasihat perfect untuk zaman kita, saya pikir bisa saja kita coba itu, semuanya itu baik, hanya belum tentu yang baik menurut kamu itu sesuai kehendak Allah. Ini sedikit tentang pendiri kita, Santo Arnoldus Jansen. Kita kembali kepada bacaan Injil, kepada sabda Allah, termasuk yang barusan kita dengar tadi. Ungkapan terkenal tadi bagi para frater juga, our name is our mission. Nama kita adalah misi kita. Sabda Allah adalah identitas kita. Kemarin dalam pesannya pada Superior Jenderal, dia mengingatkan kita bahwa sabda Allah itu merupakan bagian fundamental dari panggilan kita, dari kehidupan serikat kita. Karena itu kita dari waktu ke waktu dituntut untuk berakar dalam sabda, keberakaran dalam sabda, dan kita dituntut untuk selalu membina dialog yang intim dengan sabda Allah itu sendiri. Kita semua adalah misionaris sang sabda, juga mitra-mitra awam kita yang hadir, paguyuban SPD awam. Saya pikir yang dimaksudkan Yesaya dalam bacaan pertama tadi, pembawa kabar damai, kabar keselamatan, adalah kita ini juga. Para frater semua, hampir semua barusan pulang dari live in. Kalau Yesaya melukiskan bahwa kedatangan pembawa berita gembira itu begitu indah, saya pikir para frater waktu live in seminggu itu di tengah umat pasti mengalami pengalaman yang indah, yang luar biasa. Kita lihat kalau mereka posting foto itu saat perpisahan atau saat lagi bergembira dia dengan umat, itu kita rasa mungkin live ini diperpanjang lagi. Ada frater yang beri kesan seperti itu, kalau bisa kita tinggal lebih lama lagi. Tinggal lebih lama lagi, tapi yang penting jangan tinggal seterusnya di umat. Ada yang nanti tinggal seterusnya, bahaya sekali. Kamu punya pengalaman konkret tentang indahnya menjadi misionaris, indahnya langkah kaki seorang pembawa kabar gembira, pembawa kabar damai. Jadi dilukiskan itu begitu indah. Saya sangka umat atau guru Arnold Jansen dia bertemu itu vikaris apostolik dari Hongkong itu, dia lihat dia seorang misionaris yang sejati karena tinggi, punya jenggot panjang dengan ini semua. Itu gambaran misionarisnya, kelihatan indah dari figur dia. Saya pikir kita semua, kehadiran kita di tengah umat, saya pikir umat biasanya menerima kita dengan cara-cara yang luar biasa.
Itu artinya mereka menghargai atau melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, bernilai dalam kehadiran kita sebagai misionaris. Kedatangan kita itu indah. Harap tidak ada sampai umat yang mencium kaki para frater itu. Dalam tradisi, ini ditulis dalam sejarah serikat, dalam tradisi itu pada tanggal 2 Maret tahun 1879, ketika kedua misionaris perdana Anser dengan Heidelberg diutus dalam misa komunitas itu, setelah misa itu ada ritus di mana kaki keduanya itu dicium oleh seluruh anggota komunitas. Di bawah prinsip ini dulu ada prinsip ini, mungkin senior mereka tahu, quam speciose pedes evangelisatium pacem. Betapa indahnya kaki mereka yang mewartakan kabar damai. Itu bayangkan kalau frater di Gere mau diutus dan ada ritus itu, Pater Ignas atau Pater yang lain rekan-rekan imam, para frater, suster, bruder, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kembali kepada pesan Superior Jenderal. Mari dalam perayaan ini kita mensyukuri hadiah istimewa dari Tuhan dalam diri Arnoldus Jansen yang dampaknya sampai kepada kita kita alami sampai sekarang ini. Mari kita mempersiapkan diri menyongsong kapitel provinsi dimulai hari Minggu dan kapitel Jenderal ke-19 dan juga ulang tahun serikat yang ke-157. Kita memberi tanggapan untuk semuanya ini dengan memberi kesaksian dalam hidup kita tentang kabar gembira sabda Allah yang adalah terang dunia itu sendiri. Mari kita berkomitmen pada janji-janji kita berkomitmen untuk menjadi murid yang setia dan kreatif.